Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang PTU. Apa sih itu PTU? PTU adalah profil tirosil yang merupakan obat antitiroid yang biasa digunakan oleh pasien gejala hipertiroid. Nah, contohnya itu adalah Graves' disease atau struma nodosa toxic. PTU ini termasuk dalam golongan tiurelin bersama dengan carbimazole dan methimazole. PTU ini memiliki rumus kimia 6 profil, 2 tiurasil dan formula kimia C7H10N2OS. Nah, di sini ada bentuk gambar obatnya ya. Nah, dia juga memiliki dua komposisi, yaitu 50 mg dan 100 mg yang memiliki kandungan aktif lainnya seperti berikut ini: laktosa monohidrat, pati jagung, silikon dioksida koloidal, povidone, gelatin cornstarch, dan magnesium stearat. Gambar di sebelah kiri merupakan anatomi dari kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid ini berbentuk seperti kupu-kupu, memiliki dua lobus yang letaknya dekat dengan leher dan trakea. Nah, pada laki-laki, kelenjar tiroid ini berada di daerah jakun. Nah, gambar di sebelah kanan merupakan gambaran histologi dari kelenjar tiroid. Bentuk selnya kubus lapis, satu folikel ini di dalamnya terdapat koloid. Fungsinya mensintesis T4 yaitu tiroksin dan T3 yaitu triiodotironin. T3 dan T4 ini merupakan hormon tiroid. Sedangkan bentuk sel yang seperti satu kubus yang berada di sekitar folikel yaitu disebut sel C tiroid atau sel parafolikel. Fungsinya untuk mensintesis kalsitonin, dan sel C tiroid ini merupakan hormon paratiroid. Nah, sekarang masuk ke dalam penjelasan sintesis hormon tiroid. Bagian yang berwarna merah di sebelah kiri ini adalah pembuluh darah. Yang berwarna kecoklatan adalah kubus lapis bagian dari folikel, dan yang berwarna ungu adalah koloid yang berada di dalam folikel. Tahap yang pertama yaitu penyerapan aktif iodida yang dilakukan oleh NIS yaitu sodium iodida symporter. Selanjutnya tahap kedua, energi yang digunakan sebagai transport ini didapatkan dari masuknya natrium. Nantinya sel iodida diangkut ke dalam koloid oleh transporter yang bernama pendrin. Bentuk dari pendrin ini dapat kita lihat di tahap nomor ketiga. Tahap selanjutnya yaitu tahap keempat ini, gambar di atas merupakan bentuk dari sel vesikel sekretorik. Sel ini nantinya akan mensintesis tiroglobulin. Tiroglobulin ini adalah golongan glycoprotein. Pada gambar di samping, tiroglobulin ini yang berbentuk seperti untayan yang menggulung. Gambar yang ada di atas tiroglobulin ini adalah residu-residu dari tiroglobulin yang disebut tiroksin atau T4. Kemudian keduanya akan disimpan ke dalam vesikel sekretorik. Selain vesikel sekretorik ini menyimpan tiroksin dan tiroglobulin, dia memiliki enzim tiroid peroksidase yang letaknya berada di permukaan intravesikuler. Pada tahap kelima, vesikel ini nantinya akan melepaskan tiroglobulin dan enzim tiroid peroksidase ke dalam koloid. Saat enzim tiroid peroksidase ini sudah berada di dalam koloid, nantinya akan melakukan beberapa hal. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengkatalisis oksidasi iodida menjadi yodium. Nantinya yodium ini akan berikatan dengan tirosin. Dapat terlihat dengan jelas, yodium yang sudah terikat ini akan tampak seperti bulat-bulat kecil berwarna ungu yang menempel dengan tirosin berwarna putih, seperti pada gambar di huruf B. Setelah yodium berikatan dengan tirosin, nantinya akan terbentuk MIT dan DIT. MIT ini kepanjangan dari monoiodotirosin, yaitu tirosin dengan satu yodium, dan DIT yaitu diiodotirosin yang berartikan tirosin dengan dua yodium. Tahap selanjutnya, enzim tiroid peroksidase ini akan mengkatalisis penggabungan beberapa tirosin beriodium tersebut. Jadi, jika dua diiodotirosin bergabung, akan menjadi T4. Jika satu monoiodotirosin bergabung dengan satu diiodotirosin akan membentuk triiodotironin atau yang kita kenal dengan T3. Nah, dari terbentuknya T3 ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu jika satu yodium pada cincin luar dan dua yodium pada cincin bagian dalam bergabung akan menjadi T3 aktif. Kedua, jika dua yodium pada cincin luar dan satu yodium pada cincin bagian dalam bergabung akan menjadi reverse T3. Secara kuantitatif, produksi T4 ini tuh lebih banyak daripada
reduksi T3. Nah, hormon-hormon sintesis ini nantinya akan disimpan di dalam koloid. Ketika tiroglobulin ini akan dilepaskan, nantinya diambil oleh sel melalui proses endositosis. Kemudian pada tahap yang keenam, lisosom akan menyatu dengan vesikel endositik lalu melepaskan enzimnya. Pada gambar di atas, enzim di sini yang berbentuk seperti gunting. Kemudian tahap ke-7, enzim-enzim ini akan menghidrolisis tiroglobulin supaya diiodotirosin, monoiodotirosin, T3, reverse T3, dan T4 bebas atau aktif. T3, reverse T3, dan T4 akan lepas ke dalam pembuluh darah seperti yang kita lihat pada gambar di nomor 8. Mereka melewati membran karena larut dalam lemak sehingga tidak memerlukan transporter. Nah, pada gambar di nomor 9, diiodotirosin dan monoiodotirosin dilepaskan kembali ke dalam koloid dengan bantuan pendrin. Setelah kita mengetahui materi dasar dan sintesis dari hormon tiroid, nantinya pada materi mekanisme kerja obat PTU ini kita sudah tidak awam lagi terkait dengan bentuk sel, apa itu enzim tiroid peroksidase, apa itu T4, T3, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masuk ke dalam mekanisme kerja obat PTU atau propylthiouracil sebagai obat hipertiroid. Obat PTU ini cara kerjanya akan menghambat enzim tiroid peroksidase dan mencegah sintesis hormon baru. Pada gambar di atas, rantai yang berwarna hijau ini adalah sebagai obat PTU. Tetapi kelenjar tiroid ini telah menyimpan hormon sintesis yang disekresikan sekitar 3 minggu. Sehingga obat PTU membutuhkan waktu kerja sekitar 3 minggu untuk memunculkan efeknya. Jika efeknya sudah muncul, dapat dilihat pada gambar, nantinya hormon-hormon sintesis ini akan keluar dari koloid. Tahap ketiga, akhirnya obat PTU akan terakumulasi di dalam kelenjar tiroid, sehingga efeknya lebih lama dari perkiraan waktu paruh plasma. Waktu paruh PTU di plasma adalah sekitar 1-2 jam. Namun, karena obat terkonsentrasi di kelenjar tiroid, interval antar dosis dapat mencapai 8 jam atau lebih. Tahap keempat yaitu mekanisme tambahan dari obat PTU. Gambar ini merupakan gambar organ hati. Sebagian besar T3 disintesis secara perifer oleh enzim deiodinase. Nah, kemudian gambar berbentuk pisau berwarna hijau ini yang dimana itu sebagai obat PTU. Nantinya akan menghambat deiodinase dan mencegah sintesis T3. Ada info tambahan nih teman-teman. Obat PTU ini umumnya hanya diresepkan dalam jangka waktu tertentu, serta memerlukan pemantauan hati-hati karena dapat menyebabkan efek samping seperti gangguan fungsi hati dan resiko leukopenia atau penurunan sel darah putih.